Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, praktek pembagian waris. Tahapan pembagian warisan yaitu ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, tentukan harta warisan, yaitu tentang pemulasaraan jenazah, hutang piutang, dan wasiat. Yang kedua, tentukan ahli waris dari sudut pandang mayit, yaitu konsep ahli waris dengan menggunakan metode Bagan, kemudian konsep hijab. Yang ketiga, baru hitung waris, yaitu dengan mendahulukan perhitungan bagian pasti sebelum sisa. Setelah diketahui hartanya mayit dan beres hutang piutang dan lainnya, misalnya mayit meninggalkan harta 99 juta, maka tentukan ahli waris dengan menggunakan metode Bagan ahli waris. Kita buat dulu kerangka bagan ahli warisnya, yaitu yang termasuk ring pertama, yang terdiri dari ayah, ibu, suami atau istri, anak perempuan, dan anak laki-laki. Karena bila ring 1 tersebut semuanya ada, maka tidak perlu mencari ahli waris yang lainnya, karena otomatis sudah terhalang. Kita lihat bagannya seperti ini ya. Untuk prakteknya, kita ambil contoh dari keluarga besar Dadi, yang mana pada keluarga ini keseluruhannya masih hidup. Walau mereka semua termasuk dalam keluarga besar, akan tetapi tidak semuanya termasuk pada ahli waris. Kita lihat bagan ahli warisnya. Dan kita pindahkan nama-nama dari keluarga Dadi ke bagan ahli waris yang termasuk ring 1. Kita lihat bagan keluarga besar Dadi yang mana Dadi sebagai mayitnya. Maka posisi orang yang ada di sekitarnya dilihat dari sudut pandang Dadi. Maka pindahkan posisi Dadi ke posisi mayit. Kemudian tentukan ahli warisnya. Yang pertama, jalur ke atas yaitu ayah. Ayahnya Dadi bernama Ridwan. Dengan adanya ayah, maka akan menghalangi semua usul yang di atasnya, yaitu kakek dan nenek dari jalur ayah, dan akan menghalangi semua hawasyi. Jadi dengan adanya Ridwan, maka jadi penghalang Burhan dan Yeti dari mendapatkan bagian warisannya Dadi. Sekaligus Ridwan juga menghalangi semua saudara, keponakan, paman, dan sepupunya Dadi. Selanjutnya ibu. Ibunya Dadi bernama Teti. Dengan adanya ibu, maka akan menghalangi semua nenek, baik nenek dari jalur ayah atau nenek dari jalur ibu. Dengan adanya Teti, maka akan menghalangi yang namanya Yeti dan Tita. Selanjutnya istri. Istrinya Dadi bernama Tati. Dengan adanya istri, maka posisi suami jadi tidak ada. Karena posisi suami otomatis menjadi mayitnya.
Posisi istri tidak menghijab ahli waris yang lainnya dan tidak pula terhijab. Selanjutnya, anak perempuan. Anak perempuannya Dadi bernama Sari. Dengan adanya anak perempuan, maka akan menghalangi saudara seibu. Seperti adanya Sari, maka akan menghalangi Yudi dan Susi dari mendapatkan warisannya Dadi. Selanjutnya, anak laki-laki. Anak laki-lakinya Dadi bernama Samsul. Dengan adanya anak laki-laki, maka akan menghalangi semua furu yang ada di bawahnya dan semua hawasyi. Jadi, dengan adanya Samsul, maka cucu, saudara, keponakan, paman, dan sepupunya Dadi terhalang mendapat bagian warisan. Maka akan dihasilkan bagan ahli waris seperti ini. Jadi, yang menjadi ahli warisnya Dadi adalah Ridwan sebagai ayahnya Dadi, dan Teti sebagai ibunya Dadi, kemudian Tati sebagai istrinya Dadi, kemudian Sari sebagai anak perempuannya Dadi, dan Samsul sebagai anak laki-lakinya Dadi. Setelah diketahui ahli warisnya, maka selanjutnya penentuan bagian masing-masing ahli waris diawali dengan ahli waris yang mendapat bagian pasti atau ashabul furud. Yang pertama adalah ayahnya Dadi yang bernama Ridwan. Untuk ayah ada 3 kemungkinan, yaitu bisa mendapatkan bagian 1/6 jika mayit mempunyai turunan, bisa juga mendapatkan bagian 1/6 tambah asobah jika mayit mempunyai turunan perempuan saja, dan bisa juga mendapatkan asobah saja jika mayit tidak mempunyai keturunan. Dikarenakan si mayit, yaitu Dadi, masih mempunyai turunan atau furu, yaitu anak yang bernama Samsul dan Sari, maka ayahnya Dadi yang bernama Ridwan mendapatkan bagian warisan 1/6. Selanjutnya, ibunya Dadi yang bernama Teti. Ada 2 kemungkinan. Bisa mendapatkan bagian 1/3 jika mayit tidak mempunyai turunan dan atau saudara mayit hanya 1 atau tidak ada. Bisa juga mendapatkan 1/6 jika mayit mempunyai keturunan dan atau ada saudara mayit lebih dari 1. Dikarenakan Dadi masih mempunyai keturunan, maka Teti mendapatkan bagian warisan 1/6. Selanjutnya, istrinya Dadi yang bernama Tati. Ada 2 kemungkinan. Bisa mendapatkan 1/4 jika mayit tidak mempunyai keturunan, dan bisa mendapatkan bagian 1/8 jika mayit mempunyai keturunan. Dikarenakan Dadi masih mempunyai keturunan, maka Tati mendapatkan bagian warisan 1/8. Selanjutnya, anak perempuannya Dadi yang bernama Sari. Ada 3 kemungkinan. Bisa mendapatkan bagian setengah jika mayit hanya mempunyai 1 anak perempuan saja dan tidak ada anak laki-lakinya mayit. Bisa juga mendapatkan 2/3
jika berjumlah 2 atau lebih anak perempuannya mayit dan tidak ada anak laki-lakinya mayit. Bisa juga mendapatkan sisa atau asobah bil ghair jika mayit mempunyai anak laki-laki dengan perbandingan 1:2. Dikarenakan dadi masih mempunyai anak laki-laki, maka sari mendapatkan bagian warisan sisa atau asobah bil ghair dengan anak laki-lakinya mayit. Selanjutnya, anak laki-lakinya dadi yang bernama Samsul. Ada 2 kemungkinan. Bisa mendapatkan seluruh sisa harta warisan jika mayit tidak mempunyai anak perempuan. Bisa juga mendapat sisa harta dibagi dengan anak perempuannya mayit jika mayit masih mempunyai anak perempuan. Nah, sisa itu setelah dibagikan kepada ahli waris yang lainnya yang mendapatkan bagian pasti atau ashabul furud. Dikarenakan dadi masih mempunyai anak perempuan yang bernama Sari, maka Samsul mendapatkan sisa harta dibagi dengan Sari dengan perbandingan 1:2. Dari penjelasan tersebut, maka bisa disimpulkan bagian masing-masing. Yang pertama, Ridwan sebagai ayahnya Dadi mendapatkan bagian warisan 1/6. Selanjutnya, Teti sebagai ibunya Dadi mendapat bagian warisan 1/6 juga. Selanjutnya, Tati sebagai istrinya Dadi mendapat bagian warisan 1/8. Selanjutnya Sari dan Samsul sebagai anaknya Dadi mendapatkan bagian warisan sisa setelah pembagian Ridwan, Teti, dan Tati dengan perbandingan 1 anak laki-laki berbanding 2 anak perempuan. Setelah diketahui bagian masing-masing dari ahli warisnya Dadi, maka selanjutnya hitung bagian masing-masing, diawali dari ahli waris yang mempunyai bagian pasti atau ashabul furud, yaitu Ridwan, Teti, dan Tati. Kita cari KPK-nya dulu. KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Maka KPK-nya diambil dari kelipatan angka penyebutnya yang ada di bawah. Yang pertama, Ridwan. Ridwan sebagai ayahnya Dadi dapat bagian 1/6. Maka KPK-nya diambil dari kelipatan angka penyebutnya, yaitu 6. 6 ditambah 6, 12, ditambah 6, 18, ditambah 6, 24, ditambah 6 lagi jadi 30, dan seterusnya. Selanjutnya Teti. Teti sebagai ibunya Dadi mendapat bagian 1/6. Maka KPK-nya diambil dari kelipatan angka penyebutnya, yaitu sama, yaitu 6. 6 tambah 6, 12, 12 tambah 6, 18, 18 tambah 6, 24, 24 tambah 6, 30, dan seterusnya ya. Selanjutnya Tati. Tati sebagai istrinya Dadi mendapat bagian 1/8. Maka KPK-nya diambil dari kelipatan angka penyebutnya yaitu 8. 8 ditambah 8, 16, 16 ditambah 8, 24, 24 ditambah 8, 32, terus dan seterusnya. Untuk kedua anaknya Dadi, yaitu Sari dan Samsul, maka mendapatkan bagian sisa dari hasil pembagian orang-orang tersebut.
Untuk hasil KPK dari Ridwan, Teti, dan Tati, maka diambil angka yang sama yang ada di masing-masing kelipatan tersebut. Maka hasilnya adalah 24. Nah, setelah mendapatkan KPK-nya, selanjutnya buatlah tabel seperti ini. Nomor 1, ahli warisnya adalah Ridwan. Bagian warisnya yaitu 1/6. Hasil KPK-nya yaitu 24, adapun untuk kolom hasil bagian adalah hasil KPK dibagi angka penyebut. Hasilnya dikalikan pembilangnya. Jadi 24 dibagi 6 sama dengan 4, kemudian dikalikan 1 hasilnya 4. Kemudian simpan di posisi pembilangnya. Untuk penyebutnya, yaitu pindahkan hasil KPK-nya, jadi hasilnya 4/24. Selanjutnya, yang kedua, yaitu ahli warisnya adalah Teti. Bagian warisannya Teti adalah 1/6. Hasil KPK-nya 24, adapun untuk kolom hasil bagian adalah hasil KPK dibagi angka penyebut. Hasilnya dikalikan pembilangnya. Jadi 24 dibagi 6 sama dengan 4, kemudian dikalikan 1 hasilnya 4. Kemudian simpan di posisi pembilangnya. Untuk penyebutnya yaitu pindahkan hasil KPK-nya, jadi hasilnya 4/24. Selanjutnya ahli warisnya adalah Tati. Bagian warisannya 1/8, hasil KPK-nya 24, adapun untuk kolom hasil bagian adalah hasil KPK dibagi angka penyebut. Hasilnya dikalikan pembilangnya yang ada di kolom bagian, yaitu 24 dibagi 8 sama dengan 3, kemudian dikalikan 1 hasilnya 3. Kemudian simpan di posisi pembilangnya. Untuk penyebutnya, yaitu pindahkan hasil KPK-nya. Jadi hasilnya 3/24. Selanjutnya, jumlahkan masing-masing pembilangnya, yaitu 4 tambah 4 tambah 3 hasilnya 11. Kemudian pindahkan hasil KPK-nya sebagai penyebutnya, yaitu 24. Jadi hasilnya 11/24. Selanjutnya, ahli waris dari Sari dan Samsul yang mendapat bagian sisa. Adapun cara perhitungannya adalah jumlah yang dibagi yaitu 24 per hasil KPK yaitu 24. Jadi 24/24. Dikurangi hasil bagian yaitu 11/24. Maka hasilnya adalah 13/24. Jadi untuk bagian Sari dan Samsul mendapatkan bagian sisa 13/24. Selanjutnya, untuk mengetahui hasilnya masing-masing, kita kalikan harta peninggalan mayitnya yaitu tirkah yang berjumlah 99 juta dengan masing-masing hasil bagiannya. Dengan cara yaitu tirkah dikalikan pembilangnya, hasilnya dibagi dengan penyebutnya. Maka untuk bagian warisan Ridwan yaitu 99 juta dikali dengan 4 hasilnya 396 juta. Kemudian dibagi 24, maka hasilnya yaitu 16.500.000. Jadi bagian warisan untuk Ridwan adalah 16.500.000. Untuk bagian warisan Teti yaitu 99 juta dikali dengan 4, hasilnya 396 juta. Kemudian dibagi 24, maka hasilnya yaitu 16.500.000. Jadi bagian warisan untuk Teti sama dengan Ridwan yaitu 16.500.000. Untuk bagian warisan Tati yaitu 99 juta dikali dengan 3, hasilnya 297 juta. Kemudian dibagi 24, maka hasilnya yaitu
12.375.000. Jadi, bagian warisan untuk Tati adalah 12.375.000. Untuk bagian warisan Sari dan Samsul, yaitu bagian mereka berdua, yaitu 99 juta dikali dengan 13 hasilnya 1.287 juta, kemudian dibagi 24 maka hasilnya yaitu 53.625.000. Jadi bagian warisan untuk Sari dan Samsul adalah 53.625.000. Untuk bagian masing-masing Sari dan Samsul, yaitu perbandingan 1:2. Dengan kata lain, 1 bagian untuk perempuan dan 2 bagian untuk laki-laki. Adapun cara perhitungannya, kita buat bagan seperti ini. Yang pertama, perempuan adalah 1 bagian, sedangkan laki-laki adalah 2 bagian. Selanjutnya, jumlahkan bagian tersebut, kemudian bagian masing-masing perempuan atau laki-laki dibagi hasil penjumlahan bagiannya. Contoh, Sari bagiannya adalah 1 karena sebagai perempuan. Kemudian Samsul bagiannya adalah 2 karena sebagai laki-laki. Selanjutnya, jumlahkan bagian tersebut, yaitu 1 ditambah 2, maka hasilnya jadi 3 bagian. Simpan di sini. Dan simpan di sini. Jadi, bagian untuk Sari adalah 1/3, sedangkan bagian untuk Samsul adalah 2/3. Jumlahkan jadi 3/3. Untuk bagian warisannya masing-masing, maka tirkah dikalikan bagian masing-masing tersebut. Untuk Sari, 53.625.000 dikalikan 1/3, maka hasilnya 17.875.000. Untuk Samsul, 53.625.000 dikalikan 2/3, maka hasilnya 35.750.000. Jika dijumlahkan, akan mendapatkan hasil yang sama, yaitu 53.625.000. Maka untuk hasil akhir dari bagian masing-masing adalah seperti berikut. Yang pertama, Ridwan bagian 1/6 mendapatkan warisan dari tirkah 99 juta itu adalah 16.500.000. Sedangkan Teti juga sama 16.500.000. Tati dikarenakan bagiannya 1/8, maka mendapatkan bagian warisan yaitu 12.375.000. Adapun Sari mendapatkan 17.875.000. Terus Samsul sebagai anak laki-laki mendapatkan 35.750.000. Kalau dijumlahkan semuanya, maka total hasilnya 99 juta. Sama dengan tirkahnya mayit.